Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan semuanya. Perkenalkan kami dari Mentari Corporation dan di sini kami akan menawarkan portofolio saham yang terbaik sesuai dengan kriteria Anda para investor. Nah, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar Anda mendapatkan informasi terbaik mengenai portofolio saham sehingga Anda merasa untung ketika melakukan investasi ini. Nah, selain itu kita juga menawarkan dua portofolio yang sesuai dengan kriteria investor yaitu risk averse dan risk taker. Sehingga Anda dapat menentukan jenis portofolio yang Anda pilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan Anda. Perlu Anda ketahui kenapa sangat penting untuk melakukan investasi, karena dengan berinvestasi Anda dapat membangun kehidupan masa depan. Nah, Anda dapat memulai merencanakan finansial masa depan Anda agar nantinya kehidupan Anda lebih terjamin. Selain itu, Anda akan memiliki penghasilan tetap. Nah, jika Anda berinvestasi, maka Anda akan merasa terjamin karena berinvestasi akan menghasilkan keuntungan. Selain itu, Anda dapat memperkecil risiko terjerat utang. Nah, dengan berinvestasi ini berarti Anda menyisihkan pendapatan untuk berinvestasi sehingga membuat Anda terdorong untuk hidup lebih hemat, sehingga dapat memperkecil risiko Anda memiliki hutang. Seperti yang kami katakan di awal, di sini kita menawarkan kriteria portofolio risk averse dan risk takers. Nah, risk taker sendiri adalah investor agresif atau toleran terhadap risiko. Nah, biasanya yang memilih menjadi risk taker ini lebih mengerti prinsip high risk, high gain, sehingga cenderung mencari imbal hasil yang tinggi. Nah, maka dari itu, mereka juga lebih berani dalam mengambil risiko yang tinggi dalam berinvestasi. Nah, sedangkan risk averse sendiri merupakan kebalikan dari risk takers. Investor risk averse cenderung kurang berani dalam mengambil risiko. Nah, suka dengan investasi yang relatif lebih aman, atau tepatnya investor risk averse ini mengutamakan keamanan dibandingkan dengan keuntungan. Nah, keuntungan menjadi investor risk averse ini adalah resiko yang mungkin terjadi saat berinvestasi lebih rendah. Portofolio saham risk averse terdiri dari BBCA, Mayor, dan Arna. Nah, BBCA ini merupakan saham milik Bank Sentral Asia. Nah, BBCA ini termasuk risk averse karena memiliki beta kurang dari 1 dan BCA telah membagikan dividen dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, indeks penjualan retail naik sebesar 17,3%. Nah, untuk Mayor sendiri, ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Mayor memiliki beta 0,15 yang berarti sangat cocok untuk investor yang menghindari resiko besar dan lebih memilih aman. Nah, untuk Arna sendiri bergerak di bidang pembuatan dan penjualan keramik di pasar lokal. Beta saham milik Arna itu sebesar 0,98, artinya kurang dari 1 dan termasuk kriteria risk averse karena risiko yang diterima lebih kecil, dan laba Arna diketahui naik sebesar 80,11% pada kuartal pertama tahun 2021. Baik, terima kasih Kisani atas penjelasan singkat yang telah dijabarkan. Di sini kami menawarkan dua jenis investasi. Pertama ialah investasi risk averse dan yang kedua ialah risk taker. Risk averse adalah sebuah investasi di mana investasi ini meminimalkan risiko. Meminimalkan risiko yang dimaksud ialah kami memilih saham dengan kriteria standar yang telah kami tetapkan. Kriteria yang dimaksud ialah market capital lebih dari 50M, ROI 12,5% karena pertumbuhan IHSG sebesar 12,5%. Ketiga, sering membagikan dividen selama 10 tahun terakhir. Keempat, ialah earning growth lebih dari 5% karena pertumbuhan GDP Indonesia sekitar 4-5%. Selanjutnya ialah net profit margin sebesar 7% dan debt to ratio kurang dari 1. Berikut merupakan daftar saham yang memenuhi syarat Mentari Corporation. Terdapat ARNA, MYOR, dan BBCA. Ini merupakan salah satu contoh dari pergerakan harga saham BBCA. Dapat dilihat harga saham BBCA selalu mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya. Ini merupakan perhitungan sederhana dari capital gain dan juga dividen selama beberapa tahun terakhir pada saham BBCA.
menganalisa return pada saham BBCA, di mana perhitungan tersebut ialah harga saham saat ini dikurangi harga saham masa lalu, ditambah dividen dan dibagi harga saham masa lalu, akan mendapatkan bunga sebesar 6% pada 2016. Di mana hasil ini lebih dari bunga pasar, yang berarti ini sangat baik untuk Anda menginvestasikannya pada saat jangka panjang. Baik, ini selanjutnya adalah sebuah gambar grafik dari 5 tahunan PT Mayora Indah, PT ARNA, dan juga PT BBCA. Selanjutnya, untuk menganalisa resiko fundamental, kami menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, market capital, average on return on equity, revenue, net income, dan juga average net income dan debt to ratio. Dengan memilih saham yang tepat, kami dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan laba. Di sini kami telah melakukan proses filtering, di mana proses ini telah melalui beberapa kriteria seperti memiliki kapital market lebih dari 50M, tidak memiliki liabilitas lebih dari aset atau ekuitasnya, dan juga memiliki return on equity lebih dari 12,5% dan lainnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, kami yakin perusahaan yang kami pilih akan bervalue pada beberapa tahun kemudian. Dan di sini kami juga memberikan prinsip hati-hati dalam setiap pemilihan keputusan pada instrumen keuangan yang kami pilih. Jadi investasikan uang Anda sekarang di Mentari Corporation. Jadi jika kalian ini seorang investor yang risk taker, jadi kami ini dari Mentari Corporation memiliki portofolio yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Jadi risk taker sendiri ini artinya ini merupakan karakter orang yang berani mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan return yang tinggi pula. Jadi seperti ibarat kata pepatah high risk high return ya. Nah, jadi sekilas ini akan saya jelaskan tentang saham yang risk taker. Nah, untuk saham yang risk taker sendiri ini biasanya itu disebut dengan saham ofensif. Nah, untuk saham ofensif sendiri ini biasanya itu berdiri atas saham-saham yang memiliki pergerakan cepat atau volatility pada bursa saham. Lalu yang kedua ini ciri-cirinya itu cenderung baru ya untuk di pasar saham. Jadi tujuannya itu ketika momentum pasar bagus, otomatis portofolionya nanti akan cepat naik. Nah, maka dari itu kami memilih 3 saham yang kami masukkan dalam kategori portofolio risk taker. Yang pertama ini ada kode saham MCAS, lalu ada ANTM, yang ketiga adalah MDKA. Yang pertama ini ada MCAS. Untuk MCAS integrasi PT MCAS integrasi TBK sendiri ini didirikan pada 1 Juni tahun 2010. Nah, untuk PT MCAS integrasi sendiri TBK ini visinya ini adalah untuk memudahkan hidup masyarakat. Jadi visinya itu dengan cara memudahkan masyarakat ini, jadi dengan cara mereka ini produk utamanya ini adalah di konten digital, seperti contoh yaitu untuk e-ticketing, lalu pulsa, lalu pembayaran token listrik, seperti itu. Jadi untuk lebih menyederhanakan hidup masyarakat di bidang teknologi. Nah, dilihat dari histogram grafik PT MCAS integrasi TBK ini, kenapa kami milih ini? Karena tingkat volatilitasnya yang tinggi ya, karena selisih harga yang tertinggi dan terendah itu cukup sangat jauh. Nah, kenapa di grafik ini baru dimulai itu pada awal Januari tahun 2012, karena untuk PT MCAS integrasi TBK sendiri ini baru tercatat di Bursa Efek ini pada akhir November 2017. Yang selanjutnya ada Antam, PT Antam, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, untuk saham yang kedua yaitu dari PT Antam. PT Antam ini bergerak di bidang pertambangan. Kinerja utamanya yaitu eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran dari biji nikel, emas,
perak, batu bara, dan pemurnian batu mulia. PT Antam ini mulai melantai di Bursa Efek pada tanggal 27 November 1997. Bisa kita lihat dari histogramnya, untuk saham terendah yaitu pada Januari 2020 itu menyentuh harga sampai Rp500. Nah, sedangkan untuk nilai tertingginya untuk selanjutnya itu naik terus sampai menyentuh harga di atas 2.500. Tentu harga ini sangat volatil ya untuk kita pertimbangkan. Untuk saham yang ketiga, kita memilih dari saham PT Merdeka Copper Gold. PT ini juga bergerak dalam bidang pertambangan. Kegiatan utamanya ya adalah perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, dan jasa. PT Merdeka Copper Gold ini mulai melantai di Bursa Efek pada tanggal 19 Juni 2015. Bisa kita lihat dari histogramnya, mulai dari tahun 2018 sahamnya hanya seharga Rp500. Untuk tahun selanjutnya naik pada sampai Januari 2021 sampai harga 2.850. Ini menunjukkan bahwa harga saham dari PT Merdeka Copper Gold ini sangat volatilitas. Kami mencoba menghitung untuk return dan risk saham tunggal. Yang pertama, kita harus siapkan dari harga saham tiap tahunnya. Kami mengambil data harga saham mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020, yaitu selama 5 tahun. Sedangkan untuk rumus return itu sendiri itu adalah harga tahun saat ini dikurangi harga tahun sebelumnya dibagi dengan harga tahun sebelumnya. Untuk contoh, kita menghitung untuk tahun 2020, yaitu caranya harga saham tahun 2020 dikurangi dengan harga saham tahun 2019 dibagi dengan harga saham tahun 2019. Maka akan ketemu dengan return realisasi tahun 2020. Nah, untuk return ekspektasinya kita mengambil dari rata-rata 5 tahun return dari 5 tahun saham tersebut, yaitu untuk return PT MCAS adalah 0,31, return PT Antam 0,08, dan return MDKA 0,28. Selanjutnya untuk resiko tunggal dari saham, yaitu satu sama dengan kita menghitung dengan standar deviasi. Kita menggunakan aplikasi Excel, jadi sudah tersedia rumus tersebut. Untuk menghitung standar deviasi atau sama dengan kita menulis rumus sama dengan STDEV dalam kurung kita mengambil return dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sama dan terus kita enter, maka akan ketemu standar deviasi dari setiap saham. Untuk PT MCAS standar deviasinya adalah 0,44, dan untuk PT Antam 0,36, dan untuk PT MDKA 0,24. Kami akan menghitung return dan risk dari portofolio yang telah kami buat. Yang pertama harus kita sediakan adalah return dari tiap sahamnya yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya risiko dari tiap saham kita juga sudah menghitung. Selanjutnya kita menghitung kovariannya. Cara menghitung kovariannya adalah dengan cara membagi antara return dibagi dengan risiko. Dan kita juga harus melakukan pembuatan dari 3 saham tersebut. Untuk saham MCAS kita membuatkan 30%, PT Antam 30%, dan PT MDKA sebesar 40%. Selanjutnya untuk return portofolio. Return portofolionya dengan cara mengalihkan dengan pembobotan dikalikan dengan returnnya. Bisa kita lihat untuk PT MCAS adalah 9%, yaitu 30% dikalikan 31%. Untuk PT Antam senilai 2%, PT MDKA 11%, sehingga totalnya untuk return portofolio yang kita buat adalah 23%. Lumayan besar kan? Nah, untuk menghitung risk expectation portofolio bisa kita lihat rumus. Untuk W-nya itu adalah pembobotan, untuk standar deviasinya adalah itu, dan untuk kovariannya kita menghitung dengan cara kovarian PT MCAS dikalikan kovarian PT Antam dikalikan dengan PT MDKA, itu ketemu kovarian, sehingga menghasilkan resiko ekspektasi portofolio kita adalah 65%. Jangan lupa investasi sejak dini akan sukses untuk di masa depan. Terima kasih.